Percaya nggak sih teman-teman kalau misalkan ada tips bagaimana cara menggandakan uang, tapi ini tipsnya hanya untuk para suami-suami ya teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Daily Vlog Ibu Muda Anak 1. Masya Allah tabarakallah. Jadi hari ini kita video panjang lagi ya teman-teman. Oh iya teman-teman, mohon maaf ya sebelumnya karena pada saat isi suara ini agak ribut karena di luar tuh lagi hujan. Hujannya tuh awet banget dari pagi sampai sekarang nggak berhenti-berhenti. Sebenarnya tadi tuh aku mau nungguin hujannya berhenti dulu baru isi suara, tapi kelihatannya bakalan awet banget nih hujannya karena udah dari pagi sampai siang ini belum berhenti juga. Mungkin maghriban atau mungkin sampai malam ini hujan gak berhenti ya teman-teman. Jadi aku lanjut isi suara aja sekarang, gak apa-apa ya teman-teman, agak ribut sedikit. Nah ceritanya di sini aku lagi beberes. Ini sebenarnya pas aku beberesnya tuh udah agak siang karena Arsy udah bobo siang juga. Aku tuh baru beberes di luar karena tadi aku lagi itu nyusunin perabot-perabot dan piring-piring yang jarang aku pakai. Aku memasukin ke dalam lemari yang ada di depan TV itu loh teman-teman, karena itu kan udah jarang dipakai juga. Terus supaya itu tempat piring aku di dalam itu nggak terlalu full gitu loh teman-teman dilihatnya, makanya aku sortir beberapa yang udah jarang aku pakai terus aku simpan aja gitu. Nanti kalau misalkan dibutuhkan lagi baru deh aku ambil lagi. Oh iya teman-teman, mohon maaf ya pas tag video ini di awal-awal tuh agak gelap sedikit soalnya di sini lagi mati lampu gitu. Jadi di sini aku tag videonya tuh pakai pencahayaan yang apa ya, yang natural aja, yang dari jendela langsung. Karena ya kalau misalkan mau nungguin lampunya hidup kan kita juga nggak tahu kapan hidupnya gitu. Jadi ya kita mulai aja beberesnya sekarang. Nah jadi biasanya tuh kalau aku tag video aku tuh nyalain lampu ya teman-teman supaya di kamera tuh agak terang gitu. Tapi sekarang nggak pakai lampu lagi soalnya ya kita, maksudnya aku nggak bisa nungguin lampunya sampai hidup soalnya nanti Arsy keburu bangun terus aku nggak bisa tag video lagi deh. Jadi aku tuh kalau misalkan mau tag video aku harus nungguin Arsy tidur dulu ya teman-teman. Aku jarang banget tag video tuh pada saat Arsy lagi bangun soalnya aku nggak mau kalau misalkan aku tuh digangguin gitu. Aku nggak suka kalau misalkan kamera aku tuh digoyang-goyangin gitu. Jadi supaya aku tuh tenang dan damai bikin videonya, jadi aku tungguin Arsy aja tidur. Nanti kalau misalkan Arsynya belum tidur, jadi aku kerjain yang nggak mau aku videoin dulu gitu. Oh iya teman-teman, tadi aku sempat nyinggung kalau misalkan ternyata ada cara atau tips untuk menggandakan uang untuk para suami. Jadi para suami yang nonton video aku bisa coba praktekin ya di rumah. Nah caranya tuh kayak gini teman-teman, coba deh para suami-suami tuh sembunyi-sembunyi nyimpan uang di dompetnya istri, entah itu uang 100, 50, 20 atau terserah deh pas suami mau nyimpennya tuh berapa. Karena sebenarnya yang dihitung tuh bukan banyaknya uangnya teman-teman, tapi keikhlasannya para suami untuk menyimpan uang itu di dompetnya istri. Tapi nanti kalau misalkan uangnya udah disimpan, terus jangan marah kalau misalkan istrinya belanjain. Nah kalau misalkan uangnya udah disimpan terus pas istri buka dompet terus lihat dompetnya ada isinya, Masya Allah dia tuh pasti langsung bahagia gitu. Apalagi kalau misalkan lagi belanja terus buka dompet ternyata ada uangnya yang tadinya cuma 20.000 ternyata sekarang udah 50.000 gitu. Nah karena istrinya sudah bahagia melihat uang itu, pasti langsung kepikiran kalau misalkan pasti suaminya yang simpan di situ. Terus si istri ini yang bahagia langsung doain pas suami, terus didoain yang baik-baik, terus ditambahkan lagi rezekinya. Nah percaya deh kalau misalkan istrinya bahagia tuh pasti rezekinya tuh juga bakalan mengalir lancar gitu loh teman-teman. Kenapa? Karena istri selalu doain suaminya. Apalagi kalau misalkan istrinya itu sudah jadi ibu juga dari anak-anaknya para suami. Jadi pasti doanya tuh bakalan apa ya? Bakalan mujarab banget gitu untuk mendoakan suami gitu supaya suami tuh rezekinya tuh lancar terus begitu. Nah jadi hal yang sekecil apapun yang suami lakukan itu untuk istri, tetap aja kalau misalkan istri tuh bahagia dengan hal sekecil itu, pasti istri juga selalu doain suami yang baik-baik gitu loh teman-teman. Jadi untuk para suami harus selalu bahagiain istri ya supaya hidupnya juga bahagia gitu. Nah oke teman-teman, itu tadi tips atau caranya ya bagaimana cara
menggandakan uang untuk para suami. Sebenarnya bukan dalam bentuk uang aja sih teman-teman, tapi ada juga yang dalam bentuk barang, misal dikasih hadiah gitu untuk istrinya, ya pasti istrinya juga bahagia kan. Ataupun walau misalkan cuman kayak gorengan, kalau pulang kerja suami tuh bawain gorengan untuk istrinya, pasti kalau misalkan pada saat dimakan, walaupun gorengannya tuh murah, walaupun cuman 5 ribuan, tapi kalau misalkan udah dimakan pasti enak juga gitu rasanya. Terus istri juga bersyukur kalau misalkan suami tuh masih ngingetin istrinya yang di rumah. Nah semoga ya teman-teman, para suami-suami yang abis nonton videoku ini, semoga terketuk hatinya untuk selalu membahagiakan istrinya, dan semoga rezekinya juga selalu mengalir seperti air. Nah oke teman-teman, lanjut lagi di video. Di sini aku mau ngelanjut ngepel. Oh ya teman-teman, tadi pas aku nyapu tiba-tiba lampunya udah nyala, alhamdulillah. Jadi videoku sekarang udah terang. Nah di sini aku mau ngepel dulu di ruang tamu karena di sini habis parkir motor. Terus kemarin pas motor sebelum masuk itu kan habis hujan gitu teman-teman. Jadi ini agak kotor di ruang tamu. Makanya di sini sebelum Arsy bangun aku sempetin ngepel dulu. Nah di ruang tamuku ini yang pas di ini yang aku pel itu kayak ada yang pecah ya teman-teman keramiknya. Soalnya itu bekas motornya Pak suami dulu. Jadi dulu pas suami ada motor yang satu lagi, terus seringnya tuh diparkir di dalam sini teman-teman, karena dulu kita belum punya kayak apa ya, tempat parkir di samping rumah, jadi dikasih masuk lah itu motor di dalam rumah. Jadi pas diparkir di dalam rumah tuh kadang-kadang dipakein alas lap atau kayak karton gitu, kadang-kadang juga enggak. Nah karena itu ada keramik yang pecah di situ karena mungkin pada saat kita lagi lupa untuk alasin lap. Nah itu motornya mungkin keberatan jadi pecah deh tuh keramiknya. Nah oke teman-teman, lanjut lagi. Di sini aku mau gelar karpet karena di sini tadi di ruang keluarga aku nggak ngepel semuanya teman-teman, cuman ada yang bekas kotor-kotornya aja yang aku pel. Soalnya di sini beberapa hari yang lalu udah dipel sama pas suami, jadi aku ngepelnya tuh sedikit aja di sini. Nah alhamdulillah di sini ruang keluarga sama ruang tamuku udah beres. Aku mau lanjut di bagian dapur lagi. Nah jadi di sini banyak panci-panci, itu panci bekas aku rebus jagung sama masak ikan, aku simpan di situ aja. Terus ini ada minyak bekas goreng kerupuk tadi pagi, itu langsung aku simpan di tempat minyak aku karena menurut aku itu masih jernih ya teman-teman, karena bekas kerupuk aja. Jadi aku masukin lagi ke tempat minyak aku, karena yang di saringan minyak aku yang satunya yang bekas, maksudnya yang minyak bekas gitu, itu kan bekas ikan. Jadi kalau misalkan nanti dicampurnya di situ juga nanti minyaknya bau ikan semua gitu. Makanya aku simpan aja yang minyak bekas goreng kerupuknya tuh di tempat minyak aku yang masih baru gitu.